Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Putri Azhara dari kelas K Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 2019 140181. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsepsi kebangsaan Indonesia. Konsep kebangsaan merupakan hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya, konsep kebangsaan itu telah dijadikan dasar negara dan ideologi nasional yang terumus di dalam Pancasila, sebagaimana terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep kebangsaan itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia ini. Dorongan yang melahirkan kebangsaan kita bersumber dari perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan, memulihkan martabat kita sebagai manusia. Wawasan kebangsaan Indonesia menolak segala diskriminasi suku, bangsa, ras, asal-usul, keturunan, warna kulit, kedaerahan, golongan, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedudukan maupun status sosial. Konsep kebangsaan kita bertujuan untuk membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan. Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil karena belum adanya persatuan dan kesatuan. Sedangkan di sisi lain, kaum kolonial terus menggunakan politik divide et impera. Kedati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara. Dalam perkembangan berikutnya, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional, yakni perjuangan yang melandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia, akan mempunyai kekuatan yang nyata. Kesadaran tersebut kemudian mendapatkan bentuk dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional itu, yang kemudian disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan kebangsaan di bidang politik, ekonomi atau perdagangan, pendidikan, kesenian, pers, dan kewanitaan. Tekad perjuangan itu lebih tegas lagi dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan ikrar satu nusa, satu bangsa dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wawasan kebangsaan tersebut kemudian mencapai satu tonggak sejarah. Bersatu padu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan sejarah itu telah timbul pula gagasan, sikap, dan tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sikap dan tekad itu adalah pengejawatahan dari satu wawasan kebangsaan. Namun, pada saat ini seiring dengan perkembangan zaman dan semakin tingginya pengaruh era globalisasi serta liberalisasi, bangsa Indonesia terutama yang tinggal di perkotaan semakin melupakan esensi berbangsa dan bernegara sebagai salah satu modal dalam persaingan global. Hal ini ditambah dengan semakin terpuruknya berbagai produk asli Indonesia yang kalah oleh produk luar, disebabkan gaya hidup bangsa Indonesia lebih berorientasi ke luar negeri. Dengan semakin derasnya teknologi dan informasi yang tidak terkendali di mana bangsa Indonesia belum siap menghadapinya, maka semakin lunturlah wawasan kebangsaan dan akan menyebabkan semakin terpuruknya kekayaan dan keanekaragaman bangsa Indonesia. Untuk menanggulangi dan menghadapi keadaan tersebut di atas agar bangsa Indonesia tidak mengalami kehancuran, perlu
redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi menuju Indonesia yang berkeadilan dan berdaya saing dengan bertumpu pada konsep yang telah dikembangkan dan telah teruji, antara lain integritas. Yang pertama itu pilar-pilar kebangsaan merupakan Pancasila, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Yang kedua itu semangat dan jiwa kebangsaan. Yang ketiga karakter kebangsaan dan daya saing. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.